Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Dianggap cocok bagi AC Milan, Maldini serius incar Darwin Núñez. Dalam beberapa bulan terakhir, Milan terus disebut mencari sejumlah amunisi baru, khususnya amunisi di lini serang, yang mana Milan butuh penyerang yang masih muda, pemain yang nantinya diproyeksikan menggantikan Zlatan Ibrahimovic plus Oliver Giroud. Dan satu nama akhirnya muncul, yakni bomber Benfica, Darwin Núñez. Striker asal Uruguay itu sendiri diminati banyak klub top Eropa berkat ketajamannya bersama klub Portugal tersebut. Kabar ini diklaim oleh Calcio Mercato. Media itu mengklaim Maldini serius ingin merekrut Núñez karena dianggap sangat cocok dengan permainan AC Milan. Dan kabarnya Benfica sendiri tak akan melepasnya kecuali ditembus dengan uang sebesar 70 juta euro. Namun hal ini mungkin tak akan menjadi masalah dengan bakal hadirnya pemilik baru di San Siro. Menang atas Hellas Verona, Florenzi minta Milan jangan pikirkan Scudetto dulu. AC Milan berhasil comeback atas Verona setelah sempat tertinggal berkat gol Davide Faraoni. Dan Florenzi berhasil mencetak gol sekaligus menutup kemenangan Milan dengan skor 3-1. Dan dengan kemenangan ini, Milan kembali ke puncak klasemen Serie A dengan raihan 80 poin dari 36 laga. Mereka unggul 2 angka dari Inter Milan di posisi kedua. Usai laga melawan Hellas Verona, Alessandro Florenzi senang dengan kemenangan yang diraih AC Milan. Namun dia meminta timnya untuk segera mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya. Kemenangan ini mengatakan banyak tentang skuad ini, tetapi tidak semuanya karena pekerjaan masih belum selesai, kata Florenzi kepada DAZN. Up in the stands because that is a tremendous for Milan. Sandro Tonali, bukan Andrea Pirlo atau Gattuso, tapi Daniel De Rossi. Sandro Tonali tidak menerima jika gaya dan karakter bermainnya disebut mirip Andrea Pirlo. Dia mengidentifikasi diri sebagai Gennaro Gattuso. Sementara itu, pelatih Stefano Pioli menyebutnya mirip dengan Daniel De Rossi. Sandro Tonali mencetak 2 gol spesial bagi AC Milan ke gawang Hellas Verona. Gol ini mendekatkan Milan dengan gelar Scudetto. Formanya sangat apik dan pelatih Stefano Pioli. Pada hari pertama kedatangannya, saya bertanya kepada Tonali apa posisi idealnya. Dia berkata orang membandingkan saya dengan Andrea Pirlo, tapi saya menganggap diri saya lebih sebagai Gennaro Gattuso. Buka Pioli dikutip dari Football Italia. Dan saya pikir jika kita menambahkan Daniel De Rossi ke dalam campuran itu, maka itulah Tonali, sambung Stefano Pioli. Pada musim pertamanya Tonali sendiri terlihat belum tampil pada level terbaiknya. Namun saat ini pada musim kedua Tonali berkembang pesat dan menjadi pemain yang penting bagi AC Milan. Tonali took it upon himself to go forward. He's in. Tonali! Stefano Pioli bocorkan pidato Ibrahimovic sebelum laga Verona versus AC Milan. Di balik comebacknya AC Milan atas Hellas Verona akhir pekan lalu, Stefano Pioli selaku pelatih membeberkan bahwa ada peran Ibrahimovic yang memberikan motivasi berkelas sebelum laga, seperti dilansir Sempre Milan. The game, a man line, one apiece in Friuli. Yang mana motivasi Zlatan Ibrahimovic tak disangka bisa membangkitkan semangat para pemain AC Milan yang kemudian berhasil meraih poin penuh di laga ke-36 Liga Italia musim ini. Pioli menyebutkan bahwa Ibrahimovic mengeluarkan kata-kata indah yang memacu semangat tempur penggawa Milan lainnya. Zlatan mengatakan sesuatu yang indah. Semua orang akan ingat pemain AC Milan yang memenangkan Scudetto dan Liga Champions.
Jadi jika kita ingin dikenang, kita punya 3 laga untuk dimenangkan. Lanjut Pioli. Kini AC Milan hanya membutuhkan 4 poin saja dari 2 pertandingan tersisa untuk menjadi juara Liga Italia musim ini. And Milan strike first at the Oliver Giroud ingin jadi seperti Fabio Cannavaro atau Alessandro Nesta. Left to right, I'm in space. This Diaz have there, incredible. Just between the line. Giroud mengatakan dirinya mengambil pelajaran dari Fabio Cannavaro dan Alessandro Nesta ketika ia memulai karirnya sebagai pesepak bola. Giroud ingin menjuarai Liga untuk kedua kalinya setelah ia pernah sukses bersama Montpellier di Liga 1 Prancis lebih dari 1 dekade lalu. Pemain internasional Prancis itu mengungkapkan cintanya pada negara tempat ia bermain sekarang dengan menyebut sejumlah legenda yang menjadi panutan buat dirinya ketika masih muda. Ketika berusia 20 tahun, saya telah memanjakan rambut saya ingin menjadi seperti Cannavaro atau Nesta, ujar Giroud. Sejak Prancis tidak ada di Piala Dunia 94, saya mendukung Italia pada Piala Dunia tersebut dan saya menangis ketika Roberto Baggio melewatkan tembakannya ke gawang di final. Di sisi lain terkait final 2006, saya 100% untuk Les Blues. Sandro Tonali and Olivier Giroud. Diisukan ke AC Milan, Origi dapat pujian dari kapten Liverpool. side trap, just nick it through. Comes in then to Origi, straight at Maignan. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Origi tinggal selangkah lagi bergabung dengan Rossoneri dan beberapa waktu lalu fans The Reds kembali menyanyikan namanya setelah masuk dari bangku cadangan dan membantu timnya memenangkan derby Merseyside melawan Everton. Pemain internasional Belgia tersebut turut andil dalam gol pertama Andy Robertson dan mengunci kemenangan Liverpool dengan tandukannya. Sementara itu Milan telah mengamankan kesepakatan kontrak berdurasi 4 tahun dengannya senilai 4 juta euro. Dia adalah pemain yang hebat dan saya yakin dia kesal dengan minimnya menit bermain. Cedera tidak bisa membantu, luar biasa memilikinya di tim ini. Dia menampilkan performa bagus minggu kemarin, ujarnya. Origi merupakan pemain spesialis laga besar dan Jurgen Klopp akan kehilangan pemain yang ia sebut sebagai kelas dunia dan legenda dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Side trap, just nick it through. Comes in then to Origi, straight at Maignan. Leo dapat tawaran besar dari klub luar negeri. Goal of the Serie A season. Klub-klub mulai bergerak mengejar Rafael Leo dan sang pemain bahkan telah menerima tawaran signifikan dari luar negeri. Akan tetapi, keputusan apapun bakal diambil tanpa tergesa-gesa setelah kedatangan Yves Curl sebagai pemilik baru AC Milan. Rossoneri ingin mempertahankan mantan bintang Lille tersebut lantaran mereka sangat yakin terhadapnya dan telah melakukan segalanya untuk memenuhi permintaan agennya. Selain itu, raksasa Serie A tersebut juga mendukungnya dalam kasus hukum yang dihadapinya dengan Sporting. AC Milan sendiri telah mengajukan tawaran 4,5 juta euro. Sementara agen pemain internasional Portugal tersebut meminta lebih. Namun pihak klub tetap optimis lantaran winger 22 tahun tersebut sangat terikat dengan mereka dan merasa bahagia tinggal di Milanello. Dan jika Milan memang harus menjual Leo, maka mereka akan memasang harga minimal 80 juta euro yang sebagian besar lantaran nilainya telah berkembang dan sukses membukukan 9 gol di Serie A musim ini. Selain itu, ada juga presentasi komisi yang bakal mengalir ke Lille dalam penjualan pemain di masa depan. Falcone.